Mau saya, Bapak dan Ibu yang hadir di sini bisa praktekin kayak Pak Haji Roni sama Ibu 2015 tahun yang lalu, 2015 yang lalu. Sekarang di 2024. 9 tahun yang lalu dia datang ke sini, anaknya masih kecil-kecil. Dia ijab, anaknya pengen jadi artis. Alhamdulillah sekarang anak jadi artis. Ya. Mau saya, Bapak ijabnya yang bagus apa Pak? Tadi saya dengar ijabnya, aku yang penting ngaceng. Ngaceng mah gak usah diijabin Pak. Tinggal nyalain pakai korek juga ngaceng. Korek gas. Jadi mau saya, kalau Pak Roni dan Ibu istri tercinta nih bisa punya penghasilan sampai 600 juta, Bapak dan Ibu juga harus. Mau gak? Iya. Dulu waktu omsetnya 15 juta mukanya nggak ganteng, ini nggak cantik. Kalau saya boleh tahu di ruangan ini ada gak yang punya utang kartu kredit? Ada gak? Kartu kredit? Satu, cuman satu. Dua, segini banyaknya cuma 2 kartu kredit. 3, nggak apa-apa, jangan malu-malu. 4 kartu kredit. 5, masa ini hampir 200 orang cuma 5. Malu ya. Nah dulu Pak Roni dan istri ini punya kartu kredit 8. Satu kartu kredit plafonnya sekitar 250 juta. Jadi kalau 8 berapa tuh? Ya. Alhamdulillah kartu kreditnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Tepuk tangan dia. Nah, Pak Haji Roni juga dulu waktu datang ke sini utangnya 2 miliar. Iya bos ya? 2 miliar ya Pak? 2 miliar. Nah, alhamdulillah sekarang utangnya lunas. Nah sekarang bank malah nawarin hutang sama dia. Pak Haji, Bu Haji mau ngutang lagi gak? Alhamdulillah jawabannya waras. Orang duit gue di bank lo aja masih banyak. Kan omset. Orang beli nyetor, nanti dia buka giro kan. Nah mau saya coba Bapak dan Ibu nyimak bentar aja apa yang dilakukan sama Pak Haji Roni sama istri tercinta sehingga hutang kartu kreditnya lunas, hutang 2 miliar lunas, bahkan yang lebih dahsyat tanah yang di depannya dia atau di belakang dia atau sampingnya dia, alhamdulillah sekarang udah jadi miliknya dia. Tepuk tangan dong. Dulu waktu Pak Haji Roni sama Ibu Haji, bahasanya Pak Roni sama Ibu, itu selalu nggak ada orang yang mau kenal. Kok nggak ada? Ya kan utangnya banyak. Sekarang di saat dia kaya raya tajir melintir, semua orang ngakuin itu kan saudara saya, itu kan saudara saya. Ya kan namanya lagi acara perkawinan ya, prasmanan ya. Selalu orang bilang, tuh saudara gue tuh. Sekarang dulu boro-boro. Buat Bapak dan Ibu kalau digituin sama tetangga, buat Bapak Ibu kalau dinyinyirin sama tetangga, udah Bu jangan khawatir. Orang kalau dinyinyirin, orang kalau disindir, orang kalau dijolimin, sementara orang itu ahli sedekah, yang nyinyirin, yang jolimin, yang bully itu mati pasti. Kok gitu Ji? Yalah ngurangin penduduk ya. Jadi dia begitu. Utangnya di mana-mana. Aduh. Nah, sekarang kita dengerin Pak Roni sama istri tercinta kan ini. Awalnya saya mau nonton nobar nih antara siapa tuh? Hah? Indonesia sama Uzbekistan. Iya saya mau nobar. Udah seret-seret sama Roni, bos nobar yuk. Tapi kita berangkatnya dari kandang aja. Iya. Pas saya di kandang, saya tanya, tamunya banyak gak? Banyak. Lu berat nonton apa berat motivasi? Jadi yuk kita motivasi aja deh. Haji, tapi tadi tamu-tamunya bilang begini,
kita sumpahin Pak Haji ya, kalau Pak Haji nggak datang utangnya lunas. Tapi kalau Pak Haji datang cair 5M. Bisa begitu. Yang cair Pak Hajinya loh, Pak Hajinya ya. Ya. Pokoknya maunya saya Pak, ilmu RDAI pakai Pak, manjurnya luar biasa. Salah satunya celana dalam dibalik, kalau ibu celana dalam sama BH. Soalnya kita nggak tahu, kita lagi diem nggak ada salah apa-apa, kita suka disindir, kita diem nggak apa-apa, kita suka dijelekin di belakang kita nggak apa-apa, dia ngomongin jelek tentang kita. Lumayan Bu, kita harus bantu program pemerintah mengurangi penduduk. Karena penduduk ini udah terlalu banyak. Nah orang-orang kayak gitu mendingan biar Allah panggil suruh pulang. Tadi saya juga bilang, Ji lo dijelek-jelekin tahu di medsos. Oh iya, biarin dah. Alhamdulillah ngurangin penduduk. Soalnya gini Pak, apaan sih celana dalam dibalik? Apa sih celana dalam dibalik? Kan banyak manfaatnya. Coba lihat. Jadi orang yang pakai celana dalam dibalik nggak akan kena santet sampai kapanpun. Santetnya berbalik lagi. Terus apa lagi tuh? Mau soal alat kelamin perempuan dicemok-cemok terus taruh di muka anaknya. Zaman dulu kita kecil, kalau bayi rewel itu neneknya ngeremes alat kelaminnya taruh di mukanya, bayinya langsung diem, ya kan? Ini bukan aliran sesat, bukan. Emang ini ilmunya simbah kita. Ngalamin gak Bapak dan Ibu waktu kecil? Iya, makanya muka lu muka alat kelamin. Soalnya banyak disuruh sama neneknya. Ini kayak begini bentuknya nih. Zaman dulu Pak, waktu kita kecil Bu, zaman dulu waktu kita kecil, itu kalau kita lari-lari jedotan sama teman kita, zaman dulu belum ada salep trombopop, nggak ada. Jadi diuyak sama rambutnya ibu kita, betul nggak? Benjol nggak? Enggak. Ini bukan aliran sesat. Emang dari simbah kita. Zaman dulu kan dokter belum banyak ya. Sekarang kan klinik banyak, di mana-mana klinik. Nah pada saat anak-anak lari-lari jedotan kan nangis, palanya benjol. Itu ibunya langsung buka kunciran, langsung duyak, sembuh. Itu kan ilmu kearifan lokal zaman dulu. Zaman dulu dokter gigi susah Pak. Waduh, jauh antri. Nah alhamdulillah itu dicolek alat kelamin kita, taruh di gigi, itu langsung sembuh. Nah ini dibilang aliran sesat? Enggak lah, masa orang alat kelamin kita sendiri kan. Kecuali bapak-bapak pinjam alat kelamin ibu-ibu, nggak boleh. Nggak boleh sekali Pak, 6 kali boleh. Ya udah, ini namanya bos Mas Peri. Bawa rombongan berapa Mas Peri? 95 dari Jogja. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi Mas Peri bawa rombongan dari Jogja, bawa kemari 95. Nanti kita privat disentul satu-satu. Nanti dapat centong. Nah, Bapak dan Ibu jangan ngangkat pantat dulu. Santai dulu, Mas Peri jangan pergi dulu. Nanti berangkatnya sebentar. Biar dengerin testimoninya Pak Haji Roni sama Ibu. Kok bisa utang kartu kredit lunas? Kok bisa utang 2 miliar lunas? Kok bisa beli tanah ini, tanah ini? Kok bisa omsetnya 15 juta, sekarang omsetnya 700 juta? Kok bisa? Nah Bapak dan Ibu perhatiin Pak Roni sama Ibu nerangin. Kalau ada yang nanya satu pertanyaan, saya kasih 1 miliar, mau gak? Maunya lo. Ya, tepuk tangan dong. Mana mic-nya satu lagi pinjam? Mic-nya satu lagi pinjam. Ya. Sekali lagi dong, semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dengan suami ketemu Pak Haji di tahun 2014 akhir, hampir 2015 waktu itu. Dan alhamdulillah anugerahnya luar biasa. Hutang saya
2M ke perbankan, belum hutang dagang. Jadi itu yang ke perbankan aja. Terus sama kartu kredit saya 8, belum hutang ke saudara, ke embel-embel segala macam, banyak banget hutangnya. Luar biasa hutangnya banyak. Pas ketemu Pak Haji, diajarinnya apa Bu? Udah gampang, utang segitu recehan. Udah bayar aja pakai kelonan. Bayar aja pakai kurang kencang. Bayarnya lunas pakai. Tepuk tangan dong. Pakai kelonan, Mbah, lunasnya. Jadi Di zaman 2014 akhir, waktu itu dia datang. Jadi kalau Kang Nur itu 2008 sama Bu Haji Rosa, kalau ini 2014 akhir. Gampang lah, utangnya nanti lunas, pakai kurang kenceng. Sekali lagi, yang keras saya kasih 1 miliar, kurang kenceng. Baru ngomong kelonan, tenggorokannya pada gatal. Maksud gue kelonannya dimasukin alat kelamin, bukan di mulut. Dia dimasukin mulut. Jadi batu. Lunas karena kurang kencang. Lunas karena mau. Jadi waktu itu karena hutang banyak, usaha sudah mulai mau bangkrut. Terus kita juga berniat tadinya mau jual aset semuanya, mau jual toko, mau pindah dari tempat tersebut. Karena memang hukum alamnya kayak begitu kata Pak Haji. Memang kalau lagi kere, jangan pun yang tadinya nggak kenal, yang kenal pun pura-pura nggak kenal. Gitu kan. Betul Bu. Lunas karena kurang kencang. Ya. Mau. Tapi benar Pak Manjur, benar waktu itu juga saya protes, apa hubungannya hutang sama kelonan. Tapi walaupun protes tetap saya jalankan karena lagi nyungsep Bu. Mau nggak mau kerjain aja deh apa kata Pak Haji gitu. Waktu itu malah saya pingin punya anak lagi tapi nggak hamil-hamil, sampai suami saya katain Bu, udah nggak tajam udah gitu kan. Udah nggak apa? Sekali lagi udah nggak apa? Dikatain marah Bu ya, nggak terima. Enak aja kalau ngomong katanya. Punya saya masih tajam. Mana buktinya? Buktinya sedekah subuhnya ditambah lagi Bu. Sholat subuhnya nggak pernah di rumah, di masjid. Bahkan yang azan beliau, alhamdulillah terkabul Bu, punya anak lagi. Bener tuh. Tapi saya emang nungguin tuh. Kok kamu mau hamilin aku nggak hamil-hamil sih gitu. Dia nggak apa-apa sekarang nggak hamil dulu, yang penting hutangnya lunas gitu. Ya benar, jadi dipraktekin tuh setiap malam hubungan suami istri, tiap malam kelonan, dan itu tidak boleh suami saya yang minta. Kata Pak Haji, kalau suami lu minta tekep mulutnya. Ya. Coba perhatiin lagi, ulangi lagi. Ini agak budek nih belakang. Coba ulangi lagi. Jadi hubungan suami istrinya saya yang menawarkan, mengajak gitu. Bukan suami yang minta ataupun ngajak. Jadi kata Pak Haji, kalau suamimu minta, tekep mulutnya. Jangan minta, saya aja yang telanjang duluan. Berani gak Bu? Kurang kenceng. Berani gak Bu? Coba buktiin sekarang. Jadi pantangannya nggak boleh suami yang minta Bu, harus kita yang menawarkan gitu. Kalau nggak punya suami gimana Pak Haji? Saya sediain bandot. Di bawah ada bandot. Sebaliknya kalau udah punya istri bagaimana? Gampang, ntar gue kasih kebo bule. Oh, udah kemudian. Apa pula?
pulang. Iya gitu ibu-ibu, alhamdulillah semua hutang kartu kredit saya lunas, hutang perbankan saya lunas, dagang saya kembali lancar lagi, alhamdulillah dengan omset yang luar biasa tidak pernah saya bayangkan. Saya nggak pernah tuh yang namanya ijab omset saya sekian gitu, karena nggak berani dulu, orang dagangannya juga nggak ada gitu kan. Bahkan waktu saya mau jual sebidang tanah saya untuk bayar hutang, nah dilarang sama Pak Haji. Gua nggak setuju lu jual tanah buat apa? Buat bayar hutang Pak Haji. Kalau tanahnya dijual kira-kira hutangnya lunas semua nggak? Saya bilang enggak, paling ujungnya aja. Palanya enggak, ujungnya aja. Jadi ngapain? Ujungnya dijual? tahu gak? Ujungnya alat kelamin suami. Namanya apa? Jadi ngapain dijual kalau nggak lunas? Beliau bilang begitu. Mending lu beli lagi. Waktu itu saya ya gimana ya? Amin sih. Cuma ini aja mau dijual gitu. Kok bisa beli lagi gitu. Tapi alhamdulillah apa yang beliau sabdakan ke saya waktu itu, alhamdulillah saat ini sudah tercapai, semuanya terkabul. Tepuk tangan dong. Yang keras tepuk tangannya. Judul pembicaraan malam kita ini, judul pembicaraan malam ini, lunas utang karena utang lunas karena Jadi gampang ibu bapak, jadi ilmu yang ya selain kelonan juga saya disarankan untuk mandi, terus senyum pagi, terus tahajud, baca Quran, dan itu juga disarankan oleh Pak Haji waktu itu. Karena waktu itu belum di Pak Haji belum terakhir tuh gimmick-gimmick yang colek-colek, celana dalam terbalik, centong tuh belum ada. Gitu. Jadi yang kami praktekkan adalah memperbaiki hubungan suami istri, memperbaiki hubungan ibu dan anak, ayah dan anak, gitu yang biasanya ke anak bawel, cerewet. Nah, mulai dihentikan cerewetnya, bawelnya, ayahnya yang tadinya pelit sama anak, jadi tidak boleh pelit sama anak. Itu sih yang kami dulu praktekkan ilmu-ilmu Pak Haji, karena dulu belum ada gimmick-gimmicknya. Kalau sekarang kan enak, banyak gimmick-gimmicknya. Jadi bisa dipraktekkan yang gimmick-gimmicknya dulu deh gitu. Kalau dulu enggak, kami langsung ke pelajaran intinya gitu. Jadi, ke intinya Bapak Bu. jadi kemarin kan saya lihat tuh live streamingnya Pak Haji, katanya kalau jalan sambil megang apa Bu? Lupa anjing lagi. Saya bilang tuh kerjaan kamu tuh Pak, kalau nuntun saya bukan tangan. Tepuk tangan dong. Memang begitu tuh kelakuannya Pak Roni kayak begitu. Tapi kan nggak apa-apa, terkabul ya Bu ya. Yang penting kan terkabul gitu. Jadi memang agak nyeleneh, tapi alhamdulillah semuanya terkabul. Gitu. Gimana maksud Pak Haji mah mungkin gitu ya, untuk menambah keromantisan kita dalam rumah tangga. Yang tadinya nggak ngeh nungtun, kan dituntun kita pengantin baru doang Bu. Iya begitu udah punya anak minta dituntun, mata lu buta gitu kan. Kalau perkawinan udah di atas 20 tahun, pengalaman. Tepuk tangan nih dong. Kan minta dituntun gitu kan, punya mata pakai jalan aja sendiri pakai minta dituntun. Ya karena ada ilmu yang seperti itu jadi dituntun, walaupun bukan tangan yang dipegang. Ya. Tadi manjur Bu. Manjur, alhamdulillah manjur. Wanita yang berani nuntun alat kelaminnya suami pada saat naik eskalator, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Coba praktekin. Kalau saya udah praktekin saldonya masih di bawah 1 M, nanti Pak Roni dan Bu Roni yang bayar. Jadi kalau saya bukan sayanya Pak Haji tapi beliaunya gitu. Jadi Iya. sayanya di samping, tangannya gini-gini Bu. Bukan nyariin tangan saya, Iya, nyariin jadi alat kelamin. nyari lubang alat kelamin gini. Ini gini. Manjur, saya nggak bohong. Ini dari tahun 2015.
Manjur Bu, walaupun kayaknya bayaran tapi manjur gitu, benar. Sepertinya manjur. bercanda ya. Seperti bercanda. Masuk Ya. rekening. Yang penting kan itu ya Ustaz ya. Ayo Pak ngomong. Ayo Pak ngomong Pak. Kata istri saya, Pak, tuh kok Pak Bu Roni kok baru ngebahas ilmunya papa kan? Nuntun istrinya pakai jari. Kata istri saya ini Japri. Pantesan papa tiap hari kalau di mobil minta diremes-remes. Sama sekarang gitu. Nah itu juga dikerjain tuh sama Pak Roni itu. Kalau lagi nyetir mobil, nyariin juga Bu. Kamu kan jangan pakai celana panjang. Pakainya gamis aja karena gampang diangkatnya. Tepuk tangan. Sama dong. Jadi pakai gamis ada alasannya Bu. Kalau pakai jeans kan susah. Susah. Iya. Tapi kalau Istri pakai saya gamis- tadi pakai celana panjang. Suruh pakai gamis dia nggak percaya. Kalau pakai gamis gampang nyingkapnya Pak Haji, nggak Iya, iya, perlu iya. nggak perlu buka-buka gitu. Ibu-ibu nanti kalau sampai rumah berani gak meraktekin ke suami? Oke. Mau latihan dulu gak di depan? Ada gak musik? Gantian Pak, gantian. Ya, ayo Pak. Ya, alhamdulillah memang waktu itu yang dijalanin tahajud tiap malam. Salat 5 waktu jangan ditinggalin. Sunat qobliyah ba'diyah. Alhamdulillah dikerjain. Sedekah subuh, Jumat barokah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang ini saya udah buka cabang. Sementara omsetnya baru 125 juta Wow, tepuk tangan dong. Per hari. per hari. Apa per bulan? Per hari. Per hari baru buka omsetnya toko sebelahnya 125 juta per hari. Tepuk tangan dulu dong. Ini namanya dasarnya nuntun istri di alat kelamin istri. Lanjut. Dia nggak tahu kalau hari ini mau saya bahas. Emang alhamdulillah ilmunya Pak Haji ini enak dia. Senang. Enakan suami katanya. Nular kita banyak. Bayangin Pak, pernikahan udah di atas 20, tapi dia saling cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Coba kalau di pengobatan lain, nggak ada ilmu itu. Masing-masing, ini nggak cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Caranya apa? Guyon. Jadi nanti kalau bapak dan ibu suami istri naik eskalator, paksain suami langsung pegang alat kelaminnya istri. Nanti ada kamera, Bu. Kalau eskalator naik, nggak mungkin ada kamera, nggak mungkin. Nggak ada CCTV. Orang naik eskalator, di atas eskalator nggak ada CCTV. Kok Pak Haji tahu? Gue udah survei semua mall. Aman. Ilmu RD aman. Nah terus itu Bu yang cama-cama gitu. Saya juga sering tuh ledekin beliau, usap mukanya gitu. Dia balas lagi gitu. Ya itu bercandaan aja jadinya. Udah bukan jadi ritual tapi jadi bercanda gitu. Tapi kan wasilahnya bercanda itu jadi ketawa, jadi senang, rezeki juga jadi datang gitu. Jadi ilmunya Pak Haji udah buat candaan gitu. Colek-colek, usap ke mukanya. Dia udah nggak marah. Coba kalau dulu saya gituin, wah saya habis. Kalau dulu saya pegang kepala gitu doang Pak Haji, marahnya luar biasa. Katanya saya nggak menghormati gitu. Oh, iya, iya. Sekarang mau saya mek-mek ke muka aja cuma. Mau? Mau? Tepuk tangan dong. Wow. Sekarang mau lagi malahan gitu ya. Nagih jadinya ya. Malah nagih. Karena kan efeknya masuk ke rekening Ustadz. Itu nggak main-main yang masuk. Ya alhamdulillah malah saya beli tanah tuh
sama orang ditawarin 8 juta per meter, sama saya malah dikasih 4,5 juta. Itu orang yang nawar 8 juta udah 5 balik ke rumahnya, nggak dikasih. Malah dia datang ke rumah saya nawarin tanah, dikasih 4,5 juta. Terus ada yang nawarin lagi sebelah lagi, udah dipanjerin 4,5 juta, malah balik lagi ke saya cuma 3,5 juta. Jadi banyak keajaiban gitu. Kalau kita sering sedekah, ya itu luar biasa. Kita sedekah ini jangan takut-takut, harus berani. Terus memang dulu saya waktu pertama kemari, waktu itu cuma punya motor Meosul waktu itu. Pas begitu tinggal 6 bulan lagi saya mau lunasin, motornya udah ada yang lunasin. Terus saya tanya anak saya, kata Pak Haji, kita sedekah apa yang paling kita sayangin, kita sedekahin. Cuma punya motor satu-satunya waktu itu. Kata anak saya, udah sedekahin aja. Langsung sedekahin, bawa kemari. Pas saya mau lunasin tinggal 6 bulan lagi, udah lunas. Tepuk tangan dong. Bahkan saya waktu mau daftar BCA, pas mau daftar BCA ke Bank BCA waktu itu, Mau buka rekening. mau buka rekening. Terus pas buka data, nama saya udah ada, BIN-nya sama, namanya sama, deposit udah berapa tahun tahu kata dia gitu. Cuman dia bilang, bukunya mana Pak Roni katanya. Saya belum pernah nabung Pak, nggak pernah deposit, ini ada namanya gitu. Ya, nomornya ingat nggak? Boro-boro ingat, saya bilang nggak pernah nabung, saya bilang gitu. Jadi karena wasilahnya itu tuh Pak, pertama kali masuk kami kan cuma nasabah biasa. Tapi karena katanya ada rekening kami di situ, kami dianggap diprioritaskan. Jadi setiap datang pasti jadi prioritas. Itu dilayani dengan prioritas. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Wow. Akhirnya saya buka rekening baru, saya bilang udah lupain aja tuh mah, saya bilang gitu. Saya nggak pernah buka soalnya. Dia bilang udah ada deposit dari tahun berapa gitu. Dulu kan ada di Bogor Kota, kalau sekarang kan ada dekat rumah BCA gitu ya. Akhirnya saya buka rekening baru. Sekarang kan setiap saya ke BCA, udah ketemu belum bukunya? Saya bilang saya nggak pernah nabung dulunya gitu. Kata dia kalau seandainya bukunya nggak ketemu, kalau nomornya ingat suruh lapor polisi aja. Saya nggak pernah buka gitu. Tapi itu alhamdulillah ada deposit gitu. Cuman saya belum pernah di ini, nama saya biarin aja kan gitu. Soalnya saya nggak pernah deposit. Jadi banyak keajaiban ya di luar dugaan gitu. Makanya kita kudu yakinnya harus 100% gitu. Apalagi kita mahabbah ke yatim, luar biasa itu Pak. Mahabbahnya ke anak, yatim. Jangan mahabbah ke ibu, Yatim. ah, oh, iya. Jangan ke ibu yatim. Kena lagi ya. Jadi alhamdulillah Ibu Bapak, keajaiban itu kalau orang-orang sering tanya, Bu, kapan sih mulai terkabul gitu? Saya bingung jawabnya gitu. Kenapa? Karena dari hari pertama ke sini saya sudah terkabul. Dapat apa pertama kali ketemu di sini? Di sini menjalankan ibadah tahajud, sedekah, baca Quran. Itu membuat hati kita tenang gitu. Walaupun waktu itu belum lunas hutangnya, udah terasa lunas tuh. Jalan beberapa bulan, udah anggap aja nggak ada masalah, kata Pak Haji, nggak punya hutang, udah lunas. Ya udah, anggap aja sudah lunas. Jadi yang bikin kita pusing itu kan, kita itu ada cicilan, belum sudah jatuh tempo, uangnya nggak ada, ya kan? Ya. Tapi kalau ada cicilan gitu, sebelum jatuh tempo, uangnya sudah ada kan nggak pusing, gitu, tenang aja. Udah mau bayar hari Minggu misalnya, mau bayar hari Senin, hari Selasa sudah ada uangnya, kan enak, nggak dikejar-kejar hutang gitu. Alhamdulillah. Jadi karena kita melakukan hal-hal yang baik, efeknya juga baik ke kitanya gitu. Terus Pak Haji juga sering mengajarkan bahwa saya ini tidak boleh bawel ke anak,
lu kalau bawel ada pialanya, piala lu paling banyak. Bahasanya Pak Haji, piala lu paling banyak. Kenapa lu bawel banget? Kadang kalau bangunin anak tuh bawel luar biasa, karena kita ngerasa kita ini ada di pihak yang benar, ya kan? Bangunin anak subuh, wow, galaknya minta ampun. Subuh, kalau belum bangun aja kuyak-kuyak tuh anak. Akhirnya kita kesiangan sholat subuhnya karena nungguin anak gitu. Jadi ilmunya Pak Haji udah tinggal aja gitu. Kalau udah dibangunin sekali sampai dicamahin, 2 kali dengan bahasa yang enak gitu. Udah aja, jangan nginin anak terus, tinggal aja sholat gitu. Kalau menurut Pak Haji seperti itu. Dulu mah saya ngerasa, oh saya ini bener bangunin anak sholat kan, sampai galak, kadang mulutnya, kadang ngomongnya juga kurang baik gitu, kasar. Dan ngomong kasar ke anak itu tidak diperbolehkan di Pak Haji gitu. Terus pelit ke anak, ya memang kerjaan saya pelit ngitung-ngitung gitu. Kalau anak saya jajan, saya ngomongnya jangan jajan mulu, duit mama habis gitu. Ucapan adalah doa. Bener tuh habis. Nanti duit mama habis gitu kan. Tapi kalau Pak Haji mah ajarannya udah jangan jajan, nanti uang mama tambah banyak. Alhamdulillah tambah banyak. Tepuk tangan dong. Jadi ucapan doa itu di keluarga benar-benar diterapkan. Sampai sekarang anak yang paling kecil pun kalau bercanda, anjay 50M cair. Itu kecil tuh, baru umur 4 tahun Pak Haji kalau bercanda. Ya. Anjay kata dia, 50M cair. Apa sih 50M cair? Iya itu 50M cair kata. Dia nggak ngerti artinya, tapi ucapannya udah baik. Karena sering dengerin Pak Haji juga gitu kan. Sering ketemu Pak Haji, sering ngomong-ngomong yang positif. Akhirnya ikut gitu. Alhamdulillah rezekinya juga alhamdulillah lancar gitu, tidak ada kesulitan apapun. Alhamdulillah semuanya lancar, hutang-hutang lunas, semua yang tadinya mustahil lah buat kami bisa gitu, ternyata bisa semuanya. Makanya tadi saya di depan ditanya, Bu, selama ke Pak Haji udah berapa tahun? Ya kurang lebih 10 tahun. Terus gimana? Terkabul? Ya terkabul semua. Kalau nggak terkabul saya nggak ikut Pak Haji terus, saya bilang gitu. Saya dadain Pak Haji kalau nggak terkabul gitu kan. Karena terkabul terus alhamdulillah kami sampai saat ini istiqomah gitu. Mungkin itu. Kalau dulu kan saya dagang, kalau saya ngorder kopi Sanel 100 nih paling dikirim 50. Kalau sekarang kan saya ngorder kopi 1000 dikirimnya 5000 sekarang. Wow, tepuk tangan dong. Apalagi sekarang kalau mau lebaran dijejelin terus sama distributor. Yang datangnya udah manajer. Biasa yang ngorder terigu paling ngorder Sanel 50 kirim 25 gitu. Kemarin mau lebaran saya ngorder setruk kirimnya 5 truk. Tepuk tangan dong. Saya bilang, bos jangan banyak-banyak udang, saya nggak muat soalnya gitu. Nggak apa-apa udah paksa aja dia bilang. Bahkan bos minyak mah ada yang kadang 5 bon belum ditagih sama dia. Ayo aja dimasukin. Dimasukin terus sama dia. Minyak sayur. Alhamdulillah itu. Jadi wasilahnya sedekah itu Bu, kita kalau mau order barang tuh tidak dipersulit. Kalau dulu kan dipersulit gitu. Karena kan kepercayaan itu ke kita udah hampir tidak ada. Kalau kita ngorder 10 pun misalnya 10 bal terigu yang dikirim paling 5 bal gitu. Selalu di bawah orderan kita. Tapi saat ini kepercayaan orang semakin baik, distributornya bahkan bukan sekedar sales yang datang tapi manajernya yang datang gitu. Dan dengan harga-harga yang di bawah dari biasanya. Jadi tadinya saya juga gimana caranya? Kok bisa saya harus, kata Pak Haji kan ijabnya minta keuntungan gitu. Pak Haji ngasih saya angka, pokoknya minta keuntungan segini gitu. Gimana caranya bisa keuntungan segitu kan? Barang-barang sembako itu sudah dipres dari pabrik. Dari pabrik misalnya dari distributor, keuntungan untuk saya nih agen cuma 300 perak misalnya per dus Indomie itu. Gimana caranya kok bisa saya itu minta untung yang besar padahal untungnya sudah dipres sama pabrik gitu. Ternyata Bu, ada orang-orang linglung itu benar Bu. Nanti kan ada orang linglung yang gini itu benar tuh. Gitu, karena suka ada juga gitu orang yang linglung apa namanya Pak?
Ini apa sih kalau ngelempar barang, lelang ya? Gila. Pre-land yang lelang barang, misalnya mau nutup barang yang baru, otomatis kan yang lama ini harus dikeluarkan. Jadi terkadang tuh satu dus itu bisa Rp5.000 bedanya gitu. Yang tadinya kita untung cuma 300 perak, jadi 5.300 perak per dus gitu. Jadi tadinya saya juga nggak tahu nih orang linglung tuh apa sih, gimana sih, emang beneran ada orang linglung. Oh ternyata bener ada orang linglung. Setiap omongannya Pak Haji itu yang walaupun agak aneh-aneh sedikit saya aminin terus nih. Amin, amin. Pokoknya setiap beliau ngomong amin. Saya tidak pernah menyangkal omongan beliau selama itu baik, kecuali nggak baik baru saya angkat tangan, jangan. Bu, namanya ML kelonan menurut orang nggak baik, menurut saya baik. Untung dia praktekin. Jadi kalau beliau omongannya tidak sesuai, misalnya yang kita nggak mau pernah banyolan gitu, itu kan sekarang pesugihannya ada di ada di saya maksudnya. Jadi suami harus rada nurut sama saya istilahnya, dan beliau tidak mau nurut. Udah taruh aja dulu di panti jompo. Saya langsung angkat tangan, jangan Pak Haji, jangan. Soalnya kalau nggak ditahan, jangan, nanti kejadian. Ngeri gitu, ngeri. Saya langsung angkat tangan, jangan Ustaz, langsung Ustaz, nggak diutang lagi, jangan. Nanti saya siapa yang ngelonin Pak Haji. Tepuk tangan dong. Yang nggak punya pasangan juga nyari pasangan ya, supaya ada yang ngelonin, supaya cepet terkabul. Nah, yang punya pasangan suruh taruh di panti jompo kan jangan. Gitu. Bahaya asetnya itu. Ayo, Pak. Ayo Pak, lanjut Pak. Semangat. Ya, apalagi jalanin. Cerita lagi. Kebanyakan kelonan begitu. Ya dah, biar hidup suasana pertanyaan, biar dijawab sama Pak Roni sama Bu Roni. Yo. Tanya enggak? Satu pertanyaan 1 M cukup gak? Ayo kasih itu Z. Siapa yang mau nanya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Bu, Ya. di dalam usaha itu pasti kan ada lika-liku dalam kehidupan. Misalnya, tidak mungkin sebuah rumah tangga itu kan berjalan mulus. Pasti ada masalah. Gimana cara mengatasi masalah seperti itu? Masalah-masalah itu datang pasti ada, tapi saya tidak pernah menganggap itu sebagai masalah, tapi sebagai anugerah. Gitu. Jadi tidak ada beban. Tidak ada beban dalam hidup saya karena semuanya anugerah buat saya gitu. Entah itu rasanya nano-nano, manis, asam, asin, pasti itu ada. Tapi saya menganggapnya itu sebagai anugerah. Jadi ketika saya tidak bisa menerima dengan kejadian yang kurang menyenangkan, saya suka berbisik ke diri saya sendiri. Ya udah, itu kan udah maunya Allah. Tinggal dijalani aja, dinikmati dan disyukuri. Oh gitu. Itu. Oh ya. Selain itu di dalam usaha kan pasti ada ini lika-liku pahitannya. Kan tidak semua berjalan lancar usaha, misalnya dengan sales ini, dengan sales itu kan ada antisipasinya seperti apa? Alhamdulillah selama saya ikut Pak Haji semuanya lancar. Oh, Gitu, nggak ada yang ngeyel-ngeyel gitu. Ya kalau yang ngeyel-ngeyel kita sumpahin aja. Oh, besok gitu. sama gua royal lu gitu. Oh Iya. Oh gitu. Sekarang apa-apa ngeyel dulu gitu. Nanti besok royal ya gitu. Oh gitu. Gitu, jadi nggak pernah ada permasalahan yang sulit gimana, enggak, karena kita semuanya udah terima bahwa itu takdirnya Allah. Berarti besok Allah akan memberikan kita hal yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi ucapan itu doa benar-benar dipakai gitu. Benar-benar dipakai. Apalagi sekarang mah ada ilmu salaman ya. Remes-remes dulu baru salaman tuh tunduk tuh Bu. Iya. Itu Manjur. manjur. Gitu. Kalau itu saya sudah praktekkan ke anak saya. Kalau nggak bisa salaman tepak aja Bu. Yang penting kan nempel Pak Haji. Iya, nempel kulit. Yang penting nempel kulit. Gitu. Mau lebih manjur lagi, Ibu usahakan alat kelaminnya nggak dicuci 9 hari. Enggak makan. Lalat pun mati.
Apalagi kan itu yang ilmu sifat 18, Bu. Oh gitu. Iya. Sifat 18-nya itu harus dijalanin. Gitu. Harus tuh. Jadi kan Harus. kita suka gampang gundah gulana ya. Tapi Ya. kalau ingat dengan ilmunya Pak Haji kan nggak boleh ini. Jadi menurut beliau itu kan bahwa Allah itu rahmatnya lebih besar daripada murkanya. Gitu. Oh iya, iya. Jadi kita anggap semuanya rahmatnya Allah. Udah ininya Allah aja, itu mah udah terserah Allah aja. Yang penting kan kedepannya lebih baik gitu. Kita jadi menerima takdirnya Allah. Harus lapang dada ya, berarti. Iya, legowo ya bahasanya. Legowo, Pak. Kita Iya. ingatnya Ibu, ingatnya hajat kita. Iya. Kan lebih besar hajat kita. Oh iya. Gitu. Kalau lagi jengkel sama suami ya udah doa sumpahin aja. Main sumpah aja, sumpah serapah yang bagus gitu kan. Karena saya nggak punya suami, jadi nggak nyoba. Ada kan ada anak ya kan, ada anak mungkin. Ya anak cuman ini kemarin itu apa ya, menyelakangi anak agar keberhasilannya gitu ya. Pakai ilmunya RDAY. iya, gitu. boleh manjur banget tuh dicamain ya. Iya. Iya. Makasih. Ya, sama-sama. Tepuk tangan dong.